Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Betul Wafi dengan NIM 212410103003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kuliah tamu pemrograman berbasis website kelas C. Kemudian di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu ringkasan materi, kemudian yang kedua itu ide final project, yang ketiga itu penjelasan tahapan-tahapan pemerolehan ide, kemudian bukti hadir dan juga link presentasinya. Nah, di sini yang pertama, apa sih design thinking itu? Nah, design thinking itu adalah sebuah metode inovasi yang menggunakan proses berulang untuk memberikan hasil yang berpusat pada pengguna dan pelanggan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Jadi, metode ini nantinya prosesnya itu berulang-ulang dan nanti outputnya itu berpusat kepada si user atau pelanggan seperti itu. Kemudian lanjut, di sini prinsip-prinsip dasar dari design thinking. Yang pertama itu error adalah komponen dari proses inovasi. Jadi ya nggak apa-apa, kebanyakan error itu malah bagus karena itu adalah sebuah proses dari inovasi. Kemudian yang kedua itu cara berpikir atau solusi yang tidak tunduk pada batasan. Jadi di sini kita berpikir itu sangat luas, sangat bebas dan tidak ada batasan sama sekali seperti itu. Yang ketiga itu adalah eksperimen, pengujian dan validasi selalu dilakukan pada pelanggan atau pengguna. Jadi yang seperti saya bilang tadi, output itu nantinya akan diserahkan kepada user lagi. Jadi user ini tanggapnya bagaimana seperti itu. Kemudian budaya feedback yang konstruktif. Jadi nanti di design thinking itu apa namanya akan dihasilkan feedback-feedback yang sekiranya itu membangun, konstruktif gitu. Jadi nggak hanya eh, menyalahkan, cuman membangun juga seperti itu. Kemudian prototype dan storytelling akan memberikan gambaran. Jadi misal kita membuat sebuah produk gitu, kita membuat sebuah prototype, kemudian prototype itu kan nantinya akan memberikan sebuah gambaran bagaimana eh, hasil sebuah produk itu nantinya akan kita dapat evaluasi. Jadi misal kurang apa dan segala macamnya seperti itu. Kemudian perbedaan pandangan dan interpretasi. Nah, di mana-mana perbedaan pandangan itu wajar ya. Jadi yang harus kita tangani itu bagaimana kita menyatukan perbedaan pandangan dari tiap-tiap sisi seperti itu. Kemudian optimis dan rasa ingin tahu yang tinggi. Ini di semua sisi juga sih. Optimis dan rasa ingin tahu yang tinggi itu wajib diterapkan di segala lini seperti itu. Kemudian masalah yang cocok untuk dibacakan oleh design thinking. Jadi yang pertama itu masalah yang mudah dan jelas, yaitu gimana sih masalah yang mudah dan jelas itu? Masalah yang kondisi awal dan targetnya itu jelas. Kemudian eh, izin atau persetujuan dari stakeholders atau yang memegang kekuasaan itu diberikan. Sangat mudah kan? Terus yang ketiga itu analisis akar permasalahan mudah. Jadi inti dari masalah itu apa sih itu? Jika didapatkan dengan mudah, maka masalah itu ya mudah gitu. Penyelesaiannya juga mudah jika kita tahu akar masalahnya apa. Kemudian fokus pada analisis kebutuhan pelanggan. Jadi pelanggan ini butuh apa sih gitu. Nah, jika kita fokus pada titik tersebut, maka masalah itu akan menjadi mudah seperti itu. Kemudian menghasilkan ide dan prototype. Jadi eh, jika masalahnya mudah, ya ide yang kita kumpulkan tuh otomatis mudah gitu. Jadi ide yang mudah terus masalahnya dapat terselesaikan dengan mudah gitu. Kemudian bertujuan pada incremental dan juga solusi kreatif. Terus yang masalah yang kompleks dan berbelit-belit. Jadi masalah gimana sih yang susah, yang kompleks lah gitu istilahnya. Yang pertama itu yang pertama dan yang kedua ya ini bisa berkaitan. Jadi masalah itu sulit untuk diberi nama, didefinisikan atau eh, penjelasan-penjelasan itu susah gitu. Jadi apa sih masalah ini? Nah itu kan susah kan, kita nggak tahu ini masalah apa gitu. Kemudian bergantung pada pemahaman masalah. Jadi awalnya jika kita eh, paham masalah ini A, tetapi masalah ini aslinya itu Z, maka solusi yang berbeda itu mengarah pada arah berbeda. Jadi penyelesaiannya juga berbeda gitu. Itu masalah yang kompleks itu. Kemudian konsensus antara stakeholder sulit. Jadi izin atau persetujuan dari stakeholder atau pimpinan itu kan sulit. Jadi susah gitu nanti kita menjalankan sebuah proyek misalnya gitu. Kemudian solusi yang diberikan itu mulai dari agak baik ke buruk dan kurang benar ke salah. Jadi nggak semakin baik malah semakin buruk gitu. Solusi atau hasil yang kita berikan gitu. Seperti itu. Next di sini keuntungan design thinking bagi bisnis. Tentu saja design thinking banyak lah keuntungan yang nggak cuma di bisnis saja. Tapi di sini kemarin saya mencatatnya keuntungan bagi bisnis saja. Yang pertama itu memberikan solusi yang inovatif. Nah, yang kedua itu adalah orientasi dan integrasi dari pelanggan akan terus meningkat. Misal kita bikin sebuah produk gitu kan. Nah, jika kita memberikan solusi atau inovasi yang bagus, nah pelanggan itu tentunya akan isinya repeat order, akan order berterusan, akan puas lah gitu istilahnya. Terus yang ketiga itu ruang lingkup yang jelas melalui pertanyaan yang tepat. Jadi bisa kita eh,
idenya gini, 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 terus kita bisa menentukan titik permasalahannya apa. Nah, maka ruang lingkupnya itu akan terbentuk sendiri eh, dengan jelas gitu. Kemudian nanti akan menghasilkan hasil yang nyata juga, kemudian akan menurunkan resiko. Seperti itu. Resiko-resiko banyak lah gitu. Bisa diturunkan dari kita menerapkan prinsip dari design thinking. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah pertanyaan dari audiens kemarin, yaitu cara menentukan pasar yang sesuai. Yang pertama itu kita harus menyoroti masalah itu apa dulu, kemudian kita membuat peluang resiko yang mungkin terjadi dari masalah tersebut, kemudian kita menemukan ruang peluang yang memungkinkan, apakah masalah ini mungkin eh, bisa terpecahkan gitu, peluangnya bagaimana, kemudian kita menentukan tantangan berdasarkan segmen pelanggan tertentu. Jadi kita harus juga eh, betul kan, ini misal segmen ini. Nah, ini tantangannya apa aja sih kalau kita memilih segmen pelanggan yang ini gitu. Kemudian kita mengumpulkan ide dan memprioritaskannya. Nah, tentu dalam mengumpulkan ide kan tentunya kita banyak ide gitu kan ya. Nah, bagaimana caranya kita harus memprioritaskan ide mana yang harus kita pakai terlebih dahulu seperti itu. Kemudian mengembangkan prototipe, validasi, mengulang ide dan juga mendeskripsikan bisnis terkait. Jadi ini nanti maksudnya di klien jadi ya, klien yang kita tuju gitu itu tanggapan dari mereka itu bagaimana mengenai prototipe yang kita buat, terus validasi dari mereka itu gimana, terus bisa kita kurang itu kita mengulang lagi idenya dan juga kita setelah selesai kita akan mendeskripsikan bisnis yang kita buat seperti itu. Dan juga setelah kita misal uji ini benar-benar bagus, kita pergi ke pasar yang memiliki peluang tinggi seperti itu. Nah, di sini membahas tentang ruang peluang juga. Jadi eh, peluang itu gimana sih untuk di mana gitu untuk bermainnya? Itu demandnya itu di ruang peluang sendiri tentunya dengan bidang pencarian atau bidang inovasi yang kita buat gitu. Kita bisa bidang pencariannya eh, programmer gitu. Jadi apa sih peluang yang bisa dihasilkan dari seorang programmer seperti itu. Lalu gimana cara menangnya? Cara menang dari peluang-peluang yang sekiranya tidak bagus itu adalah kita harus memanajemen ide dengan bagus seperti itu. Lalu gimana sih cara ngaturnya? Dengan kita membuat sebuah model bisnis seperti itu. Lalu bagaimana cara mengoperasikannya? Ya kita salah satunya bisa memakai roadmap seperti itu. Nah, lalu di sini ada ide final project saya yang saya dapatkan berdasarkan materi yang saya dapatkan. Jadi, saya memiliki ide untuk membuat sebuah website yang menampilkan rekomendasi film terbaik dalam satu jangka waktu tertentu ya. Bukan misal semua baik gitu, enggak. Ada jangka-jangka waktu tertentu gitu. Jadi, yang saya dapatkan dari materi kemarin itu adalah peluang dan juga pasar gitu. Jadi, peluang yang saya dapatkan itu saya pikirkan itu besar karena saya melihat di website itu jika kita melihat sebuah rekomendasi film itu hanya seperti bintang-bintang aja sih. Jadi tidak ada kayak alur-alur ceritanya itu bagaimana sih kayak gini gitu-gitu. Itu masih sedikit banget gitu. Dan itu bisa jadikan peluang kalau kita membuat website untuk rekomendasi film seperti itu. Dan juga mungkin proyek-proyek sebelumnya sih banyak yang bikin seperti ini, cuman implementasi ke website yang asli itu masih sedikit seperti itu. Kemudian ya itu saya niatnya bikinnya seperti itu. Kemudian penjelasan tahapan-tahapan pemilihan ide. Jadi sebenarnya saya itu sebuah penikmat film. Jadi misal saya gabut sedikit, saya nonton film. Misal saya suntuk sedikit, saya nonton film gitu. Nah, eh, saya sebelum nonton film misalnya di bioskop itu ya, saya masih nggak ngelihat rekomendasinya di YouTube. Jadi kan kalau di YouTube kan lama kan, kita harus nontonnya tuh minimal 10 menit ke atas lah gitu. Jadi kelamaan kalau misalnya gabut nih mau nonton film terus saya mau ke bioskop gitu kan. Masa saya harus ngeliat YouTube terlebih dahulu kan panjang gitu kan. Nah, maka saat itu saya terpikirkan kenapa nggak dibuat website yang misalnya kayak modelnya itu kayak rekomendasi apa potongan filmnya itu kayak gimana gitu kan ya. Nah, ide saya itu muncul dari situ. Jadi nantinya saya terpikirkan itu eh, ada genre-genre terus kemudian rekomendasinya apa filmnya gini 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 itu. Saya rasa peluang yang membuat website ini ya, lumayan besar seperti itu. Nah, kemudian ini bukti dari kehadiran saya pada kuliah tamu tersebut. Ini saya dan ini teman-teman saya. Terus ini waktu pemaparan materinya seperti itu. Nah, ini link YouTube-nya karena belum saya upload ya, masih kosong di sini. Nah, jadi kurang lebih sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan kata dan sebagainya, saya mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.